Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumi fid dharain amin. Wa sunnanuhu, dan adapun berbagai sunnahnya. Adapun sunnah-sunnahnya, ai maksudnya al-wudu'i, yaitu sunnah-sunnahnya wudu. Kemarin kita udah belajar fardunya ya, fardunya wudu. Nah sekarang adalah yang sunnah-sunnahnya. Ingat-ingat ya, fardunya wudu ada 6. 1 niat, 2 membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai sikut, 4 membasuh sebagian kepala, 5 membasuh kaki sampai mata kaki, nah, 6 tertib. Nah sekarang yang kita pelajarin sunnah-sunnahnya. Itu asratu asya'a, ada 10 perkara. Nanti kalau teman-teman belajar pada kitab-kitab yang lain, mungkin bukan 10, bisa kurang ya, 8, 7, karena ada beberapa yang digabung. Bisa juga lebih, bisa 11, 12 karena dipecah lagi dan ditambah lagi kesunahannya ya. Ini versi Fathul Qorib ada 10 kesunahannya. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan adapun pada sebagian teks atau sebagian redaksi matan, sebagian naskah, maksudnya pada cetakan lain, versi Fathul Qorib yang lain, ditulisnya bukan asyratu asya'a, tapi itu asyru khisolin, adalah 10 keadaan. Jadi barangkali teman-teman belajar lagi ngaji sama kiai siapa gitu, lafadznya kalau di kita kan wasunanuhu asyratu asya'a, kita teman-teman dapetin wasunanuhu asru khisolin, sama aja ya, redaksinya doang yang berbeda. Nah apa aja tuh 10 kesunahan dalam berwudu? Yakni yang pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca basmalah atau melafadzkan asma Allah, awalahu, akan awalnya, maksudnya pertama kali sebelum memulai wudu, sunnah membaca basmalah. Wa aqaluha, dan adapun yang paling sedikitnya itu bismillahi, dengan lafadz bismillah. Paling sedikit-dikitnya teman-teman kalau mau wudu awali dengan bismillah. Wa akmaluha, dan adapun paling sempurnanya itu bismillahirrahmanirrahim, yaitu lafadz bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Nah gimana kalau kita lupa ya, orang kagak biasa baca bismillah, main wudu aja, semalam ngaji baca bismillah katanya sunnahnya, lah kita lupa pas kumur-kumur ya, pas basuh muka baru ingat, wah belum baca bismillah. Fa in taroka, maka jika meninggalkan atas niata akan bacaan basmalah, andai kata kita meninggalkan baca bismillah awalahu, pada awalnya, atta, maka sunnah melakukan, atta itu harus katanya mendatangi ya, mendatangkan, maksudnya ya membaca atau melakukan. Atta, maka sunnah melakukan, biha, dengannya, maksudnya dengan lafadz bismillah tadi, fi asnaihi, pada pertengahannya wudu. Jadi andai kata kita baru ingat pas basuh muka misalnya, atau basuh telapak tangan, ya tetap ada kesunahan untuk membaca bismillah. Fa in farogo, namun jika telah selesai minal wudu'i, daripada wudu. Nah kalau udah wudunya selesai, udah basuh kaki sampai mata kaki bagian kiri, nah udah selesai nih, maka lam yakti,
tidak ada kesunahan lagi melakukan biha dengannya. Maksudnya nggak lagi disunahin baca bismillah, langsung aja doa selesai wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya itu ya. Jadi nggak ada lagi kesunahan membaca bismillah. Tapi nggak ada kesunahan di sini jangan diartikan haram. Kadang-kadang orang suka gagal paham kalau baru belajar ya. Tentang nggak sunnah terus dianggapnya haram. Nah, itu hati-hati ya. Nggak sunnah ya berarti nggak ada kesunahan, artinya masih boleh dilakukan gitu loh. Jadi ada kata teman-teman mau melakukan, ya udah saya baca bismillah deh daripada nggak sama sekali, ya boleh aja. Tapi hukumnya berubah tidak menjadi sunnah wudhu. Dapat pahala nggak? Dapat dong baca bismillah. Tapi pahalanya itu karena membaca bismillah, bukan pahala melakukan kesunahan wudhu, mengawali atau melakukan wudhu dengan ucapan bismillah. Ya, hati-hati, kadang-kadang bahasa kitab kayak gini orang suka gagal paham ya. Kadang-kadang ada orang, mana itu dalil sunnah baca yasin malam Jumat. Dan terus emang kalau nggak ada dalilnya terus jadi haram. Kan orang suka gagal paham situ. Kalaupun nggak ada dalilnya, kalaupun misalnya nggak ada dalil sunnahnya baca yasin, kalaupun nggak ada dalilnya terus jadi haram gitu, kan nggak paham maksudnya ya. Nah itu orang gagal baca kitab tuh kayak gitu. Nah itu perlunya ilmu mantek tuh. Tidak sunnah ya berarti belum tentu haram. Maksudnya gitu. Emang ada dalilnya, misalnya gitu. Habis sholat jikiran bersama-sama, ada dalilnya. Tapi seandainya pun nggak ada dalilnya, emang habis sholat jikiran haram. Seandainya nggak ada dalilnya ya, tetap nggak apa-apa gitu. Jadi jangan dianggap kalau nggak ada sunnahnya, nggak ada dalilnya terus pasti haram, nggak juga. Nah itu kan ponis kita aja gitu ya. Apalagi kalau kita kembalikan ke kaidah fikih, kalau teman-teman masih ingat ya, al aslu al ibahah. Setiap perkara itu kalau bicara masalah awalnya, asal muasal hukumnya adalah mubah. Hatta ya dulu dalilun ala tahrim, sampai ada dalil, ada alasan yang menunjukkan keharamannya, itu kaidah fikih. Jadi misalnya contohnya tadi baca yasin, kalaupun nggak ada dalilnya, ada, tapi seandainya pun kita ngomong sama orang yang dia nggak percaya, nggak ada dalilnya, kalaupun nggak ada dalilnya tetap hukumnya mubah, boleh-boleh aja. Kalau kita kembalikan kalaupun nggak ada dalilnya ya, tetap hukumnya mubah. Nah dalam hal mubah itu memang dia nggak dapat pahala, tapi baca Quran kan tetap dapat pahala. Masalahnya di situ, paham ya? Nah, sama seandainya ada orang ngapain zikir habis sholat aja udah zikir gitu, sholat aja udah doa, nggak usah doa lagi, kalaupun nggak ada dalilnya. Terus emang nggak boleh? Kalau kita kembalikan ke dalam kaidah fikihnya, al aslu al ibahah, setiap perkara itu awalnya adalah hukumnya mubah. Ibahah itu artinya mubah. Hatta ya dulu dalil ala tahrim, sampai datang dalil, sampai adanya satu alasan ilah yang mengharamkannya. Jadi haram gimana? Misalnya teman-teman habis sholat baca zikir tapi masuk ke dalam WC. Nah, maka statusnya zikir di dalam WC jadi haram. Tapi bukan karena zikirnya, tapi karena beradanya itu di dalam WC. Itu lain lagi ceritanya. Paham ya? Supaya gak paham, jadi sekarang harus dijelasin yang kayak gini orang. Itu nggak ada kesunahan kayak gitu. Ya emang kalau nggak ada sunahnya terus jadi haram? Nggak juga gitu. Ya makanya pentingnya ngaji tuh gitu, biar nggak gampang memponis. Wagoslul kafaini, wagoslu yang kedua membasuh al kafaini akan kedua telapak tangan. Kafun satu telapak tangan, kalau kafaini dua telapak tangan. Sampai mana? Ilal kauaini, sampai pada kedua pergelangan. Jadi sampai kedua pergelangan tangan. Qoblal maboti, sebelum berkumur. Wayak siluhuma, dan membasuhnya kedua telapak tangan tadi ya salasan dengan 3 kali. Intarot dada, jika masih ragu
fi zuhrihima, pada kesuciannya. Nah, ini pelajaran sebetulnya teman-teman udah jalanin ya. Walaupun nggak tahu kitabnya, walaupun nggak tahu ilmunya, teman-teman udah diajarin sama guru ngaji, sama guru sekolah, ya. Nah, sekarang tinggal mengilmukan. Jadi emang uniknya orang Indonesia tuh begitu. Jadi amalnya udah duluan, ilmunya belakangan. Nah, ini bedanya kita sama orang Arab. Ya. Kalau orang Arab, ilmunya duluan, baru amalnya. Kalau teman-teman belajar misalnya dari kecil di madrasah-madrasah atau pesantren-pesantren Arab ya, atau sekolah-sekolah Arab ya, mereka itu belajar tapi belum dipraktekin, ntar prakteknya udah balik. Nah, bedanya uniknya di situ. Teman-teman sekolah ngaji udah didoktrin sama guru. Ayo wudhu, baris ya kan. Basuh telapak tangan, ya kan. Kumur, sampai hafalan ya kan. Nabila maju, hafalan ya kan. Kumur, ya kan. Terus mengisap air ke dalam hidung, basuh muka dan seterusnya. Nah, nanti tahu ilmunya beneran ya sekarang, tapi prakteknya udah dilakukan dari kecil gitu. Itu hebatnya orang Indonesia. Salah satu kelebihannya itu. Kalau bicara secara keilmuan, berarti kan kalau nggak tahu ilmunya berarti masih bodoh ya, masih nggak ngerti apa-apa kan. Justru jadi pintarnya itu entar belakangan. Nah, jadi bodohnya aja bener gitu. Itu hebatnya orang Indonesia. Kan dia nggak ngerti kan. Akhirnya ya udah, teman-teman pas wudhu karena diajarin guru kayak begitu ya udah, basuh telapak tangan ya kan, kumur hidung. Kalau ditanya dalilnya coba, misalnya gitu teman-teman ditanya mana dalilnya bahwa Nabi itu wudhu dari basuh telapak tangan, kumur ya kan, masukin air ke dalam hidung, basuh muka. Kalau ditanya dalil kita geleng-geleng, ya nggak, kagak tahu dari mana kita punya tahu orang belum belajar, ya kan. Nah, kalau dari hal ini kan kalau secara akademis berarti nggak ilmiah. Yang salah ya. Kalau dalam ilmu kuliahan ya, berarti kan nggak ilmiah, orang nggak ada sumbernya. Berarti kan bodoh dalam arti. Tapi bodohnya bener. Tuh, orang hebatnya orang Indonesia. Bodohnya aja bener. Apalagi pinternya kan gitu logikanya. Bodohnya aja bener. Apalagi pinternya pasti harusnya jauh lebih bener. Nah, itu makanya sering saya sampaikan ketika kita ngaji, banyak hal yang sebetulnya kita udah tahu, tapi kita baru tahu sumbernya. Nah, itu yang disebut dengan mengilmukan amaliyah kita. Nah, sekarang ini teman-teman dalam rangka mengilmukan amaliyah kita. Pahala itu pasti beda. Pahalanya bisa karena ngikutin orang, ya taklid bahasa kita, dengan pahala kita belajar itu beda pahalanya. Bedaan pahalanya orang udah tahu ilmunya, gitu ya. Qabla idkhalihima, sebelum memasukkan keduanya, maksudnya memasukkan telapak tangan ya, al-ina'a kepada wadah, al-ina'a akan wadah. Jadi ada juga kesunahan sebelum telapak tangan itu dipakai untuk memasukkan ke dalam wadah, karena kalau di Arab itu teman-teman wudunya jarang sekali pakai pancuran. Apalagi kalau kita berkaitan kita hubungin ke Nabi ya. Nabi itu kalau wudhu ya disediain mangkok kalau bahasa kita gitu. Beda sama kayak kita, wah kita mah air loh istilahnya, kalau dia bilang turah-turah ya, sampai dinyalin air kemana kita ngobrol ya. Nah, itu orang Indonesia. Kalau di sana enggak ya. Kalau di Arab itu bahkan ada sekarang orang-orang Arab itu saking dijatahnya air, itu kalau wudhu tuh pakai mangkok teman-teman. Pakai mangkok ya gitu. Sama Nabi pun begitu. Nabi kalau wudhu ya pakai mangkoknya berisi air ya, wadah inak disebutnya ya. Inaknya itu diisiin air. Udah wudhu Nabi pakai gituan. Jadi bukan wudhu ala kita yang pakai air bro gitu. Makanya top banget orang Indonesia itu. Udah pasti suci itu, nggak mungkin enggak. Ya, itu hebatnya orang Indonesia. Makanya orang Indonesia itu ya itu berkah benar-benar ya. Doanya selalu dikabul. Kenapa? Wudhunya ini benar masalahnya. Beda sama pakai mangkok. Kalau pakai mangkok kan punya potensi mustakmal loh. Iya kan? Kalau andai kata basuhan muka jatuh ke wudhu aja tuh, ya kan? Kalau pakai madzhab kita yang Syafi'i, kalau Hanafi sih enggak ya. Itu kan jadi mustakmal itu. Ya kan berapa ratus atau berapa ribu orang yang wudhunya kayak gitu di Arab. Nah, Indonesia nggak mungkin mustakmal orang yang air terus. Ya kan? Berarti kan wudhunya cakep banget, tapi lagi sholat harusnya begitu. Cuma nggak tahu kenapa kita jadi belangsak ya. Nah, itu dia.
Wah, harus stop banget Indonesia. Karena kita nggak perlu hati-hati maksudnya gitu. Kalau pakai mangkok kan harus hati-hati karena ada potensi kemungkinan bercampur ya. Kalau pakai batu sapi sih, kalau pakai batu nggak ada mustamalnya. Sampai air jatuh itu pun ya, baru kemudian disebut mustamal. Al-mustamila yang menampung alamain atas air. Dunal kullataini yang kurang dari 2 kula. Jadi andai kata ada air yang kurang dari 2 kula, maka disunahkan kita tuangin dulu tangan kita. Jadi misalnya nih mangkoknya ya, kalau teman-teman pakai mangkok, nah ini airnya bisa gitu, ini teman-teman tuangin dulu buat bersihin tangan. Baru kemudian kita wudhu pakai air tersebut. Dikobok boleh, ya, dikobok nggak ada masalah. Dulu masih teringat ya teman-teman ya, ketika kita pakai kobokan harus diniatin tangan kita sebagai wasilah perantara sampainya air kepada anggota wudhu. Kalau nggak diniatin itu nggak boleh jadi mustamal. Ya, kalau teman-teman harus terpaksa pakai model kayak gitu, maka niatin tangan itu sebagai wasilah, sebagai perantara sampainya air kepada anggota wudhu kita. Ya, boleh. Yang penting tadi tangannya dibersihin dulu, baru kemudian dicelupin. Fa'ilam yaghsilhuma, maka jika belum membasuh keduanya, maksudnya belum membasuh kedua telapak tangan, kalau pakai versi madzhab kita Syafi'i, kuriha dimakruhkan lahu baginya apa gomsuhuma, menyelupkan keduanya, menyelupkan telapak tangan ya, fil ina'i, pada wadah air. Nggak haram ya, makruh, karena takutnya tangan kita ada benda-benda atau sesuatu yang bisa merubah kedudukan air. Karena kalau air kurang dari 2 kula, kalau di mangkok ya, kan itu 2 kula kurang. Ya, andai kata tangan kita pun ada minyak aja, minyak wangi misalnya itu atau apa, ketika kita celupin ke air, kan otomatis berubah ya. Ya enggak? Jadi mustamal itu potensinya maksudnya. Nah makanya disunahin bersihin dulu tangannya. Karena kalau tangan kita bermasalah, misalnya ada tinta, ada bukan yang 2 kula ya, kalau 2 kula nggak ada masalah. Yang kita masalahin kalau yang kurang dari 2 kula, ya mangkok lah gampangnya. Kalau mangkok, maka otomatis ketika tangan kita minyak misalnya, minyak apalah misalnya kayu putih apa gitu, ketika kita masuk tangan kita ke wadah tadi, kan otomatis berubah. Ya, ingat mustamal itu kan berubah ya, mutaghayyir, berubah dari yang tadinya tawar jadi berbau menyengat karena adanya pencampuran minyak wangi itu atau minyak kayu putih itu ke dalam air. Itu ya masalahnya di situ. Kalau yang kayak gitu bukan makruh, nggak sah ya. Tapi kalau cuma kotor doang, teman-teman nggak pakai apa-apa nih, tangan kotor, kok nggak dicelupin ya, nggak dibersihin tangan, langsung aja kumur-kumur ya, terus misalnya ke dalam tangan kayak gitu baru makruh ya. Terus kemudian wa in tayakona, namun jika yakin. Nah kalau kita yakin, wah tangan saya mah bersih, zuhrahuma, akan kesucian keduanya, maksudnya kesucian daripada kedua telapak tangan kita, maka lam yukrahu, tidak dimakruhkan, lahu baginya apa gomsuhuma, menyelupkan keduanya. Ini bahasanya banyak yang sama, tinggal slide-slide aja. Nanti saya praktekin insya Allah. Saya ini sekalian fardu wudunya sama itu. Wal madmadatu, yang ketiga sunahnya wudhu adalah berkumur-kumur. Ba'da ghuslil kaffaini, setelah membasuh kedua telapak tangan. Wayahsulu, dan tercapai atau hasil apa aslu sunati, asalnya kesunahan. Iha, di dalamnya, maksudnya di dalam berkumur-kumur, biidkhalil ma'i, dengan cara memasukkannya air, fil fami, pada mulut. Nah, ini ribetnya fikih, harus diterangin. Namanya kumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut kayak gitu ya. Atau kalau diterangin gampang, ambil air itu kelar ya. Nah, tapi namanya fikih ya gitu, harus dijelasin. Sawaun, baik adanya dia ya, digabung boleh. Sawaun ada rohu itu memutar. Sawaun, baik halnya ada rohu, memutar-mutarnya. Apa sih? Apa ya? Susah. Kalau begitu namanya apa? Kumur-kumur ya.
susah kalau bahasa Indonesia ya gitulah pokoknya ya. Jadi di gitu air dimasukin terus itu namanya adaro, memutar-mutar air di dalam mulut ya. Sawaun baik halnya adarohu memutar-mutarnya, fihi di dalamnya, maksudnya di dalam fami, di dalam mulut, wa majjahu lalu melepehkannya. Bahasa Indonesianya yang baik dan benar apa? Melepehkan, memuntahkan ya, memuntahkannya. Tapi kan kalau muntah kan muntah ya melepeh lah. Apa ya bahasa Indonesianya? Itu anak SMA. Hah? Membuang, membuang berarti airnya diambil bener. Hah? Mengeluarkannya. Ya ini pokoknya gitu ya. Ya kalau bahasa Indonesia kan kita terbatas kalau bahasa nasional. Melepehkannya. Amla atau tidak tuh, amla atau tidak. Jadi boleh juga habis kumur-kumur diminum ya. Ya kalau di kita mungkin aneh ya, kita kan nggak kekurangan air. Tapi kalau di Arab ya itu bisa sangat terjadi. Atau mungkin kan teman-teman jalan-jalan air tinggal sebotol-botolnya kan, wah buat wudhu nih, ya kan diajarin dulu wudhu pakai 1 botol doang. Ya pas kumur-kumur, waduh sayang loh, baru telan aja lagi. Boleh, jadi tetap dia dapat kesunahan. Ya. Fa'in aroda, tapi jika menginginkan al-akmala yang paling sempurna, kalau kita pengen dapat kesempurnaan, majjahu maka melepehkannya, memuntahkannya atau membuangnya. Kalau pengen dapat sempurna. Makanya ingat-ingat ya, kalau dalam ibadah itu ada sah, ada sunnah, ada afdol. Ingat-ingat ya, itu standar hukumnya. Ada sah, ada sunnah, ada afdol. Orang sah belum tentu dapat sunnah, orang sah sunnah belum tentu dapat afdol. Ya ingat ya, semua ibadah begitu sama ya, mau dari sholat, zakat, puasa, macam-macam itu ada 3 tingkatan. Ya sama misalnya kayak wudhu ya, dalam hal ini wudhu sah doang ya udah berarti kita basuh aja tuh 4 anggota. Ya, kalau pakai rukun wudhu kan 6, niat, ya kan, muka, tangan, pala, kaki, tambah tertib, ya kan. Jadi niat sama tertib kan tambahan. Anggota badannya kan cuma 4. Kalau bicara sah ya asal teman-teman lakukan itu sah, tapi nggak dapat sunnah, paham ya? Nah teman-teman lakuin yang 10 ini, ya kan, basuh telapak tangan, kumur-kumur, nah itu dapat kesunahan, tapi belum tentu afdol. Ya, belum tentu afdol. Andai kata kumur-kumurnya ditelan, nah berarti kan dia dapat sunnah, tapi nggak dapat akmal, nggak dapat yang paling sempurna. Berarti dia nggak dapat ke afdolan, karena yang afdolnya dilepehin gitu, paham ya? Jadi dari sah, terus kemudian ada sunnah, baru kemudian afdol. Makanya teman-teman udah top banget tuh wudhu tuh bener. Dia kan top banget kan, basuh telapak tangan, kumur-kumur dilepehin kan, belum pernah sekarang ditelan kan. Bodohnya itu luar biasa. Bodohnya kita benar tuh. Masa sih sekarang kita belajar tambah blow on kan harusnya tambah pintar gitu. Hebatnya kita. Wal istinsyaku yang keempat, sunnahnya wudhu adalah istinsyak. Ya, memasukkan air ke dalam hidung. Ba'dal maboti, setelah berkumur-kumur. Sama tuh artinya di atas ini banyak yang sama. Wayasulu dan hasil atau tercapai apa aslu sunati, asalnya kesunahan, fihi di dalamnya, maksudnya di dalam istinsyak ya, mengisap air ke dalam hidung, biidkhalil ma'i, dengan memasukkannya air, fil anfi, ke dalam hidung. Pokoknya asal airnya masuk ke dalam hidung gitu, sawaun, baik halnya, jaga bahu, akan atau dengan menariknya, binafsihi, dengan nafasnya, maksudnya dihirup gitu, ila khoyashimihi, sampai kepada pangkal hidungnya, khoisyum itu pangkal hidung, wana tarohu, dan membuangnya. Jadi jangan ditarik doang,
keluarin juga, gitu ya. Amla atau tidak? Amla atau tidak? Maksudnya baik ditarik ke hidung gitu ya, terus dikeluarin, atau cuma dimasukin doang airnya ke dalam hidung gitu ya, terus dikeluarin, atau ditarik dalam hidung terus kagak dikeluarin gitu ya. Atau dimasukin air ke dalam hidung terus kagak diapa-apain, kagak gitu. Nah, itu tetap dapat kesunahan. Tapi jangan bicara afdol, lain lagi tar. Ya, ini masalah sah dan sunahnya doang, sunahnya dapat. Nah, fa'in aroda, maka jika menginginkan al-akmal akan yang paling sempurna, kita pengen dapat yang afdolnya, maka nasarohu, menyemprotkan ya, apa ya? Gitu namanya betul. Mengeluarkannya, sama lah, masa mengeluarkannya. Misalnya kalau bahasa Arab itu mengeluarkan itu khoroja, kan? Keluar. Apa tuh? Menghekkannya. Nah gitu ya. Nah, jadi nasarohu menghekkannya, ya menyemprotkannya. Wal jamu, dan adapun memadukan bainal matmagoti, antara matmagoh ya berkumur-kumur, wal istinsyaki, dengan istinsyak ya memasukkan air ke dalam hidung, bisalasi hurufin, dengan 3 cidukan air, ya tamat madu, yang mana berkumur-kumur, min kulli minha, dengan setiap darinya, maksudnya dengan setiap kali cidukan gitu ya. Cidukan paham ya, ambilan air ya. Dengan satu ambilan air dipakai buat kumur-kumur, sumayastanshiku, kemudian istirsyak dipakai buat sisanya itu untuk mengisap air ke dalam hidung, itu afdolu, lebih afdol. Ya kayak gitu, lebih afdol minal fadli, daripada memisahkan bainahuma, antara keduanya. Jadi boleh aja teman-teman ambil 1 cidukan, terus kumur-kumur 3 kali, habis itu ambil cidukan lagi air, terus isap air ke dalam hidung. Tapi kalau pengen dapat yang afdol, ambil 1 cidukan, pakai kumur-kumur, sisanya dihirup, gitu ya. Yang dulu pernah saya praktekin ya. Ntar saya praktekin lagi, tenang aja. Saya juga gak mau ini juga tertanggung jawab di akhirat. Iyalah nih kamu gak ngajarin, 2 kali, udah 3 kali, 4 kali mau musola. Wa mashu jami' irasi. Yang kelima, sunahnya berwudu adalah mengusap seluruh kepala. Kalau sebagian kepala wajib. Nah kalau pengen dapat sunnah, basuh deh tuh semua kepala. Bahkan kalau di kitab Fathul Mu'in, untuk menghindari khilaf ya, menghindari khilafiyah, karena madzhab Hanafi mewajibkan, kalau kita enggak. Wa fi ba'di nusahil matani, dan pada sebagian teks atau redaksi matan, maksudnya pada kitab yang lain, disebutinnya itu wasti'abir roksi, bukan wamas hujamnya roksi, tapi wasti'abir roksi dengan lafaz wasti'abir roksi, artinya meratakan air pada kepala. Jadi bukan mengusap seluruh kepala, tapi meratakan air pada kepala. Bil mashi, dengan usapan. Sama aja kalau secara amaliannya sama. Amamas kubak di roksi, adapun mengusap sebagian kepala, pawajibun, maka itu wajib. Kama sabako, seperti halnya keterangan terdahulu, maksudnya udah dipaparin, kita udah belajar. Walau lam yurid, dan jika tidak ingin, naz'ama, akan melepas sesuatu, ala roksihi, atas kepalanya. Andai kata kepala kita ikat pakai sesuatu ya, atau kita taruh di atas kepala kita sesuatu, min imamatin, misalnya berupa imamah, udang-udang ya, sorban yang digelut-gelutin tuh ya, wanahwiha, atau semacamnya. Amala, maka sunnah menyempurnakan, bil mashi, dengan usapan, alaiha, atas seluruh kepala. Jadi kalau misalnya kita nggak pengen melepas sesuatu yang ada di kepala kita ya, misalnya ya orang Arab itu kan pakainya udeng-udeng ya, imamah. Nah maka
yang bagus itu adalah kita basahin semuanya baru kemudian pakai imamah. Ini kalau pakai imamah ya, kalau kita kan nggak pakai peci biasa ya, nggak ada masalah. Jadi kalau mau bicara sempurnanya seperti itu. Wa mashu, dan yang kelima, kesunahan daripada berwudu, wa mashu jami'il udunaini, yaitu mengusap pada seluruh kedua telinga, zahirihima, baik akan bagian luar keduanya, zahir, wa batinihima, maupun bagian dalam keduanya. Jadi yang bagus luar dalam kebasuh pakai air, bimain, dengan air, jadidin, yang baru. Ai maksudnya ghairi balal liroksi, bukan basuhan sisa air kepala, karena kan kuping itu sunnah ya teman-teman ya. Makanya dulu pernah saya sampaikan, ada beberapa ulama yang mengkategorikan kuping itu bisa dibasuh dengan kepala, sebagian lagi ada yang membasuh dengan muka. Jadi kalau misalnya kita basuh kepala ya, jadi ambil air, habis basuh kepala terus basuh kuping sisanya ini gitu, atau basuh muka, habis basuh muka terus kemudian kuping. Itu ada beberapa riwayat, memang macam-macam ya. Begitu pula tengkuk misalnya, ada yang basuh kuping terus kemudian basuh tengkuk. Nah itu macam-macam. Nah kalau versi kita Fathul Qorib, kalau kita pengen dapat kesunahan, maka bagusnya itu kuping disendirikan. Maksudnya basuh kuping jangan pakai bekas sisaan basuh kepala, maksudnya gitu. Kuping sendiri pakai ambil air gitu ya. Ya pokoknya teman-teman lakuin tuh. Loh, top banget kan? Saya tuh kagak tahu kan lo. Nah ini dalilnya di sini. Jadi itu teman-teman dilakukan udah hebat banget itu. Ya kata kalau teman-teman umroh gitu ya atau haji ya, di sana ngelihat ada orang yang ada Hanafi, Maliki itu wudunya aneh kayak beda sama kita. Nggak usah heran, emang beliau-beliau itu yang di sana itu memang pakai wudu yang minimalis. Kalau kita itu top banget itu. Makanya mereka kalau melihat orang Indonesia pasti kagum. Orang Indonesia wudunya loh dari tangan, ya kan? Lapak tangan, kumur-kumur itu. Mereka pasti kaget. Orang saya aja wudu dilihatin. Saya kan orang Indonesia dilihatin, orang Irak, orang Turki dilihatin kita. Mereka kaget gitu. Hebat banget orang Indonesia, pintar-pintar banget menurut mereka ya. Mereka nggak tahu kalau kita itu udah biasa dari kecil gitu. Hebat orang Indonesia. Luar biasa. Makanya orang Indonesia tuh disuruh dikagungin, sebodoh-bodohnya orang Indonesia gitu. Tapi benar teman-teman sana. Orang saya aja bingung, orang pada ngeliatin. Sholat aja kita dilihatin. Ini kita sholat sunnah ya, di samping kita sholat. Allah, ini sampingnya misalnya orang Turki gitu kan, dilihatin, dia pengen nyontek sholatnya model kita, karena kita dianggapnya sebagai potret gitu. Kita dianggap sebagai contoh. Tuh. Ya syukurnya ketemunya sama saya, kalau ketemunya Mas Andre misalnya. Bahaya itu. Ini orang itu beda nih. Ya, kita perhatiin itu. Ya kalau di Arab itu dulu pernah saya cerita teman-teman ya. Lalu kalau teman-teman kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu wudunya, air wudunya itu dicetekin kan, ser, gitu doang. Jadi ya harus cepat, ya harus biasa. Kalau orang ke sana jago dia. Set tuh, kata set langsung ini dia. Udah gitu kan tangannya gede-gede langsung dia. Kalau kita susah. Makanya orang Indonesia itu pintar, gantian. Misalnya saya mau sandal, pencetin. Ada pencet saya. Makanya orang sana giring-giring masih orang Indonesia. Saking pengen sempurna menurut mereka ya. Menurut mereka tuh saking pengen sempurna ini orang Indonesia. Karena emang kita udah terbiasa wudu gitu. Orang air begini kagak cukup loh, bener. Gak cukup, orang truk habis tumpah, tangan kita kecil, ya kan? Tangan mereka enak gede-gede, udah kayak mangkok, ya kan? Nih, wasunatu, dan ada pun sunnah bikaifiyati, pada si kaifah, bikaifiyati mashihima, pada tata cara mengusap keduanya. Kaifiyah, tata cara. Kalau kaifah bagaimana? Kalau kaifiyah, tata cara. Itu ayyudkhila, yaitu memasukkan mustabihataihi, aslinya mustabihataini ya, nunnya dibuang, akan kedua
jari telunjuknya. Kalau pengen dapat kesunahan yang lebih bagus, maka teman-teman lakuin dengan memasukkan kedua jari telunjuk fi somakhaihi, pada lubang telinganya. Bukan lubang yang kecil, tapi lubang yang ini ya, zohir ya, yang ini ya. Wayu dirohuma, lalu kemudian memutarnya. Jadi yang dulu saya praktekin tuh, putar, seret. Alal ma'atifi, pada lipatan telinganya. Wayumiro, dan menjalankan. Jadi memutarnya tadi dengan cara menjalankan ibhamaihi, akan kedua jempolnya, ala zuhurihima, pada bagian belakang keduanya. Jadi telunjuknya ditaruh di sini atau tengah boleh, terserah, atau kelingking juga boleh. Nah jempolnya ini ada di belakangnya. Nah ini diputerin. Itu yang waktu itu kita praktekin ya. Teman-teman juga mungkin udah banyak yang pakai. Walaupun ada sebagian yang masih cepak-cepok ya. Suma yulsiko, kemudian menempelkan afaihi, akan kedua telapaknya, telapak tangan maksudnya. Suma yulsiko, kemudian menempelkan kafaihi, akan kedua telapaknya. Wahuma, dan adapun keduanya, maksudnya kedua telapak tangan yang kita gunakan untuk membasuh telinga itu, mablulatani, dalam keadaan basah keduanya. Alif nunnya tasniah itu ya. Bil udunaini, dengan kedua telinganya, istizharon, karena jelas atau merata usapan tersebut. Terus sunnah yang selanjutnya yang keenam, wa tahlilil lihyatil kathati, yaitu menyelak-nyelaki atau menyelak-nyelakan bulu-bulu jenggotnya. Jenggot diselak-selak, bimutallatatin, dengan atau yang tebal, minar rojuli, bagi orang laki-laki. Sela-selain jenggotnya ya, kalau yang tebal. Amal lihyatur rojuli, sedangkan adapun jenggotnya laki-laki, al khafifatu, yang tipis. Kalau teman-teman jenggotnya tipis bukan sunnah. Waliyatul mar'ati, dan jenggotnya perempuan ada jenggotnya misalnya. Wal khunsa, atau khunsa, orang yang berkelamin ganda, fayajibu, maka nyolong tebu, fayajibu, maka wajib. Fayajibu, maka wajib. Nah beda ya, kalau yang tipis justru wajib, karena khawatirnya tidak sampai ke dagu. Apa tahliluhuma, menyelak-nyelai atau menyelak-nyelakan keduanya. Wa kaifiyatuhu, dan adapun tata caranya, maksudnya tata cara menyelak-nyelak, gimana sih caranya yang bagus? Itu ayyudkhila, hendaknya memasukkan siapa ar-rajulu, laki-laki ya, termasuk perempuan sama, asobi'ahu, akan jari-jarinya, min asfalil lihyati, dari arah bawah jenggot. Jadi bukan dari depan ya, bukan begini, tapi diambil dari bawah, selak-selaknya dari bawah ya. Wa tahlilu, dan selanjutnya kesunahan berwudu yang ketujuh. Wa tahlilu asabi'il yadaini, yaitu menyelak-nyelak jari-jari kedua tangan. Jadi bukan cuma langsung dibasuh, ya dibasuh doang langsung sah.
Tapi yang mau dapat kesunahan maka di sela-sela warijlaini dan juga kedua kaki. Jadi jari-jari tangan sela-selanya dibasuh ya, di sela-sela. Begitu pula dengan kedua kaki di sela-sela kalau pengen dapat sunnah. Basah doang ya berarti sah doang, kagak dapat kesunahan. In wasola, jika bisa sampai apa alma'u air ilaiha kepadanya min ghairi takhlilin dengan tanpa menyela-nyelakannya atau menyela-nyelainya. Fa illam yasil, maka jika tidak bisa sampai illa kecuali bihi dengannya, maksudnya dengan menyela-nyela al-asabi'i seperti jari jemari al-multafati yang menempel. Misalnya ada orang cacat ya, naudzubillah, menempel jari jemarinya, maka wajib apa takhliluha, menyela-nyelakannya supaya airnya benar-benar sampai kepada batasan-batasan sela-sela tangan atau kaki yang nempel tadi gitu. Kalau buat orang yang jarinya menempel. Wa illam yata'atta, dan jika tidak bisa atau sulit, nempel susah nih, ya kan? Ya orang cacat misalnya, apa takhliluha, menyela-nyelakannya, iltihamiha, karena saking atau terlalu menempelnya. Wah nempel banget nih orang cacat nih, bongkek aja bongkek. Jangan ya. Ntar teman-teman punya teman kayak gitu jangan. Wah gue belajar harus disela-selain, lalu tangan lu nih kayak bebek nih ya kan, kaki jarinya kayak bebek, kok harus sela-selain? Gak boleh ya. Kalau kayak begitu susah ya, haruma, justru haram. Apa fakuha, menyobeknya, ditahlili karena untuk menyela-nyelai atau karena untuk nyela-nyelain air. Jadi jangan bongkek jangan. Kaki orang bongkek kaki. Wa kaifiyatut tahlilil yadaini, dan adapun kaifiyah atau tata cara menyela-nyela kedua tangan, ditasbiki dengan cara tasbik. Tasbik itu memadukan jari ya. Ini nih tasbik. Jadi tangan kita diselain gini ya, biasa ya teman-teman. Nah ini namanya tasbik. Jadi jempol di antara jempol sama telunjuk antara telunjuk sama tengah gitu ya, dan seterusnya aja sama. Nah ini namanya tasbik. Nah ya caranya begitu. Nah kalau untuk kaki gimana? Masa kaki diselain mau kaki kiri mau kanan gitu kan? Jatuh dong. Agak bisa. Nah kalau untuk kaki, warijlaini, dan adapun menyela-nyela kedua kaki, caranya itu bi'an yabda'a, dengan memulai bihinsirin yadihi, dengan jari kelingking tangannya. Jadi caranya adalah memulai dengan jari kelingking tangan al yusra, yang kiri, min asfali rijli, pada arah bawah kaki, mubtadi'an, yang mana dimulai atau halnya secaranya dimulai bihinsiril rijlil yumna, dengan jari kelingking kaki yang kanan. Jadi jari tangan kiri yang kelingking berada di bawah ya jari kaki yang kanan. Bikin siriri, jadi dengan jari kelingking kaki al-yumna yang kanan. Khotiman, dan diakhiri bikin siril yusra, dengan jari kelingking yang kiri. Jadi mengawalinya pakai jari kelingking kiri ya pada kaki kanan. Ya, pada kaki kanan, diakhiri sampai dengan jari kelingking kiri. Ini memang kaifiahnya beda-beda macam-macam ya. Tapi yang paling gampang itu ya teman-teman ambil, ntar saya contohin lagi ya. Ini tangan kiri kita kelingking, berarti kaki kanan ini ya. Ini maaf ya. Nah, ini gini.
kiri. Jadi kambing bukan begini. Mungkin kalau kita kan biasanya begini wudhunya ya. Nah yang bagus, ini yang afdol. Kalau sunahnya mah teman-teman asal udah gini udah dapat kesunahan. Tapi kalau pengen bicara afdol, nah jari kelingking kita yang kiri dimasukin ke sela-sela ini. Nah gitu. Terus dimasukin lagi, terus aja pakai jari kelingking gitu ya. Tapi itu perlu pembiasaan. Kalau orang kurus kayak saya gampang. Kalau yang gemuk repot. Takutnya guling malah agak lucu kan. Udah, kenapa tuh? Lagi wudhu jatuh. Kayak perlu pembiasaan. Terus selanjutnya kesunahan dalam berwudu yang ke-8 wa taqdimul yumna. Wa taqdimu dan mendahulukan al-yumna anggota kanan. Maksudnya anggota wudu bagian kanan. Yadaihi dari kedua tangan, warijlaihi dan kedua kaki. Yadun tangan ya, aslinya yadaini, cuman nonnya dibuang. Rijlaini, cuman nonnya dibuang. Ya, kedua tangan, kedua kaki didahulukan bagian anggota yang kanan alal yusro atas anggota yang kiri. Minhuma dari keduanya. Nah kan seluruh anggota badan kan ada kanan ada kiri nih. Kalau kita belah ya, dari muka ada yang kanan juga ada yang kiri. Kuping ada yang kanan juga ada yang kiri. Apakah semuanya harus kanan dulu? Ya. Nah misalnya muka nih berarti kanan dulu sih. Terus baru kiri. Nah ini supaya paham. Amal udwani adapun dua anggota badan. Maksudnya anggota wudhu ya. Alladani yang mana keduanya itu yashalu mudah atau gampang apa ghusluhuma membasuh keduanya ma'an secara bersamaan al khaddaini seperti kedua pipi, termasuk juga telinga ya. Membasuh keduanya gampang kan tangannya kagak kepake gitu, maksudnya nganggur. Makanya kedua tangan bisa memegang kedua telinga, kedua tangan bisa menggapai kedua pipi ketika membasuh muka ya. Maka yang kayak gini fala yuqaddamu, tidak sunnah mendahulukan al-yamina akan bagian kanan. Jadi nggak semuanya, wah kata Pak Ustadz bagian kanan dulu, pipi kanan dulu, terus baru kiri, wah kelamaan. Kalau ada teman kita yang pas sekolah cepetan duduk lama banget loh. Jadi kalau untuk yang berbarengan bisa, ya misalnya kayak muka kan bisa, maka nggak ada kesunahan ya, tetap gabung langsung ya, bukan berarti kanan terus baru kiri ya, tetap digabungin. Ya kuping juga sama, kan posisi tangan nganggur ini, maka dua-duanya bisa dipakai, bukan berarti kanan dulu terus baru kiri, bukan ya. Barangkali teman-teman ada wudhu kayak gitu, bukan. Beda ketika basuh tangan. Kalau basuh tangan mau nggak mau tangan kiri basuh tangan kanan. Ya enggak? Atau sebaliknya, ketika basuh tangan kiri maka tangan kanan basuh tangan kiri. Paham ya? Jadi itu nggak bisa dilakukan bersamaan. Beda sama pipi. Pipi bisa dilakuin bersamaan, ya kan? Kuping bisa dilakuin bersamaan. Itu. Nah kalau tangan bareng-bareng coba gimana? Wah, nggak susah ya. Masa begini? Ya kan? Nggak bisa. Gitu. Nah, maksudnya gitu ya. Ini pokoknya yang benar-benar teman-teman tuh laku itu udah harus top gitu. Walaupun nggak ngerti ilmunya ya, udah hebat banget lah kita tuh. Minhuma dari keduanya. Bal yutahharoni, tetapi disucikan keduanya. Maksudnya ya pipi gitu ya. Ya termasuk tadi kuping misalnya, daf'atan dengan melakukan sekaligus, wahidatan ya satu kali atau sekalian. Ya udah lakuin sekalian sekaligus dengan satu kali basuhan. Wadakar dan menyebutkan siapa al-musannifu musannif pengarang kitab sunniyata taslifil udwi, akan kesunahan melakukan 3 kali pada anggota wudhu. Kesunahan melakukan 3 kali pada anggota wudhu al-maghsuli, yaitu yang dibasuh, maksudnya anggota badan, anggota wudhu yang dibasuh.
wal mamsuhi dan juga yang diusap. Sebab kalau kepala itu bahasanya usap ya. Fi qaulihi dengan ucapannya, maksudnya ucapan musonef, sambungannya berarti yang ke-9. Wat toharatu salasan salasan. Wat toharatu dan bersucinya itu maksudnya melakukan kesunahan tadi, membasuh anggota badan tersebut, anggota wudhu tadi, salasan 3 kali, salasan 3 kali, berarti 3 kali 3 kali. Wa fi ba'din nusahi, dan adapun pada sebagian teks atau sebagian redaksi, sebagian naskah, terserah teman-teman mau artiin apa, itu atikraru dengan lafaz tikror. Jadi bukan salasan-salasan, tapi tikror. Tikror itu ya mengulang, pengulangan. Nanti kalau teman-teman nemuin kitab Fathul Qorib, lah kok tulisannya bukan watoharotu salasan-salasan, ya tulisannya watoharotu tikror, tikroron, diulang. Nah, maka itu sama aja. Ai maksudnya lil magsuli, untuk atau kepada anggota yang dibasuh, wal mamsuhi dan juga anggota yang diusap. Terus selanjutnya wal muwallatu yang ke-10 terus menerus. Kesunahan wudhu selanjutnya yang ke-10 wal muwallatu dan terus menerus. Terus menerus ini beda sama tertib ya teman-teman ya. Kalau tertib itu urut, itu wajib buat di rukun ya. Jadi setelah kita niat basuh muka, tangan, sebagian kepala, kaki, tertib. Tertib itu maksudnya nggak boleh diubah. Misalnya kita basuh tangan dulu, baru ke muka, kan nggak boleh, karena muka dulu, baru tangan, baru kepala. Jadi nggak boleh kepala dulu, baru muka, baru tangan, atau kaki dulu dan seterusnya ya. Nah itu nggak boleh, itu yang namanya tertib. Tapi kalau yang mualah ini bukan wajib. Nah, mualah ini hukumnya sunnah, ya terus menerus. Wa yu'abbaru dan diungkapkan anha darinya bitatabi'i dengan lafaz bitatabi'i, maksudnya itu terus menerus. Wahia adapun dia, ya, maksudnya mualah atau tatabe, yang dimaksud terus menerus mualah itu apa sih? Itu alla yahsula, bahwa tidaklah terjadi bainal udwaini, di antara dua anggota wudhu. Jangan sampai terjadi di antara anggota wudhu dari satu ke satu yang lain gitu ya. Apa tafrikun, jarak pemisah. Jangan sampai ada jarak, jangan sampai ada pemisah. Kasirun, yang banyak atau yang lama. Jadi jangan sampai lama. Kita habis basuh muka ngobrol dulu, ya. Apa keluar dulu misalnya dan sebagainya. Bal yutohiru, tetapi mensucikan al-udwa akan satu anggota, maksudnya anggota wudhu, ba'dal udwi, setelah anggota lainnya. Yang dimaksud mualah ya melakukan wudhu atau basuhan atau usapan pada satu anggota kepada anggota yang lainnya, bihaitsu la yajifu, yang dengan sekiranya belum kering apa al-magsulu, anggota yang dibasuh, qoblahu, sebelumnya. Jadi anggota sebelumnya itu belum sampai kering, kita udah basuh anggota berikutnya. Nah itu yang dimaksud dengan al-muwalah. Nah tapi hal yang kayak begini ma'atidalil hawai, dengan kondisi normalnya angin. Maksudnya angin berhembus dengan normal, nggak pas lagi angin kenceng. Wal mizaji, dan juga cuacanya ya standar normal, bukan pas lagi panas. Kalau pas panas teman-teman wudhu ya seret kering langsung. Kayak di Yaman itu kata teman saya itu, kalau pas lagi musim panas, wah itu orang wudhu itu cepat kering teman. Jadi wudhu dari rumah masih basah, keluar rumah udah kering. Di rumah wudhu tuh kan basah ya. Kalau kita di Indonesia nih teman-teman ke musola, ke masjid masih basah rambut, ya kan? Kaki masih basah, tangan masih basah, bekas wudhu dari rumah.
Kalau di Yaman enggak, kalau lagi musim panasnya tuh, kalau di Hadramaut tuh lagi panas-panasnya, ini wudhu dari rumah nih, wudhu sempurna. Oh, pala basah semua, itu kan sempurna lah. Ya, bukan cuma sunnah tapi afdol. Ini baru keluar rumah, baru jalan 10 langkah itu kering. Kalau lagi pas musim-musim panasnya tuh. Bahkan kalau teman saya bilang, kalau kita mau masak telur, itu nggak usah pakai gas ya, nggak usah pakai api, taruh aja telurnya di depan di jalanan, di aspal, tungguin 10 menit, matang telurnya. Kalau pas lagi musim panasnya. Nah ini tuh berarti nggak normal ya. Nah kondisi kayak gitu nggak normal. Nah yang dimaksud di Fathul Qorib ini dalam kondisi normal. Ya kira-kira kalau misalnya kering berapa menit misalnya gitu, 5 menit misalnya gitu ya. Nah itu berarti kalau teman-teman ngediemin selama kurang lebih 5 menit, berarti nggak dapat lagi kesunahan apalagi keafdolan. Gitu. Wa idza thalatha, dan ketika membasuh 3 kali, fal i'tibaru, maka standarnya atau patokannya itu bi akhiri ghuslatin, dengan akhir basuhan airnya. Jadi kalau teman-teman basuh 3 kali, maka yang ketiga kali itu sebagai penyempurna, maksudnya gitu. Jadi seandainya gini, teman-teman basuh muka nih, basuhan pertama nggak semua, cuma segini doang, gitu ya. Terus basuhan kedua mulai naik ke atas, basuhan ketiga sempurna. Nah maka itu terhitung teman-teman basuh dengan sempurna. Walaupun pas awalnya cuma begini doang, berarti kan nggak semua nih, cuma begini doang ya. Tetap dihitung sempurna kalau kita basuhnya 3 kali. Nah itu keuntungan kalau kita melakukan kesunahan membasuh 3 kali. Tapi kalau teman-teman basuh cuma sekali doang, ya dianggapnya itu udah berarti bagian atas belum kan kena. Nah maka hukumnya nggak sah. Nah itu kekurangan kalau kita nggak melakukan kesunahan membasuh 3 kali. Gitu. Makanya kenapa dihitung basuh 3 kali? Kita itu supaya sempurna dalam pembasuhan wudhunya. Terus kemudian wa innamatun dabu, dan hanya saja atau hanyalah disunahkannya apa al muwallatu, mualah. Jadi sunnah mualah ini terus menerus ini hanya disunahkan fi ghairi wudu'i shahibid darurati, pada selain wudhunya orang yang dalam keadaan darurat. Jadi sahib di sini bukan sahabat, tapi maksudnya pemilik. Darurah ya darurat, keadaan darurat. Jadi mualah di sini itu bukan untuk orang yang dalam keadaan kondisi darurat, maksudnya normal lagi-lagi kayak kita. Amma huwa, adapun untuk dia, maksudnya orang yang dalam keadaan darurat, yang sahibud darurah, maka fal muwallatu, adapun mualah terus menerus nggak berhenti, itu wajibatun, hukumnya wajib, fi haqihi, pada ketetapan pelaksanaannya. Jadi kalau orang yang sahibud darurah maka bukan sunnah tapi wajib gitu. Misal sahibud darurah gimana? Orang yang punya hadas, punya penyakit. Penyakit apa? Misalnya kentutan. Dan ntar teman-teman kalau udah tua kentutan loh, jangan salah loh. Jangan kan udah tua, suka muda suka kentut. Banyak tuh orang-orang ya, ibu-ibu bapak yang usianya dari 50, 55, itu kalau kena air, kalau nggak kencing kentut. Makanya jangan kaget kalau bapak kita begitu. Ya, udah mulai tua kena angin dikit, kalau nggak pipis ya kencing kentut. Ya kalau masih normal dia masih bisa nahan. Ini kalau normal ya. Nah sekarang gimana kalau nggak normal? Sensitif banget kulitnya, kena dingin aja pipis, kena dingin pipis. Mending kalau pipis. Lah kalau kentut, kena dingin tut, kan? Jangan kesono nyender tut, kentut aja. Nah ini wudhu orang kayak gini gimana coba bayangin? Baru basuh telapak tangan, kumur-kumur, kan masih bisa nahan kentutnya. Ya kan kumur-kumur, basuh muka mulai merah tuh, ya kan? Nah kentut, ya kan? Basuh tangan dari siku tuh mulai merah. Pas mau basuh kaki, prot. Aduh, berarti kan batal ya wudhunya. Ulang lagi dah, ulang lagi ya. Nah, bayangin teman-teman itu kejadian kalau di alam kita ya. Kita ditimpa kejadian kayak gitu. Nauzubillah sih, ya mudah-mudahan sih jangan ya. Mudah-mudahan tua sehat lah gitu. Ya syukur-syukur kalau nggak sehat mati aja langsung gitu kan. Nah, takutnya ada orang yang punya penyakit kayak gitu. Teman-teman bisa bayangin kesulitan itu. Kalau kita lagi melakukan kayak gitu. Kita punya uzur ya, sahibud darurah. Kita baru wudhu, bentar kentut, aduh batal lagi, ulang lagi. Ya kan baru basuh muka kentut, batal lagi, ulang lagi. Ya kapan kelarnya
nih, ya kan? Nah, maka orang yang kayak begini diperbolehkan pas basuh muka nih, pas basuh kepala misalnya, tertutup dia, nggak batal. Yang udah penyakit masalahnya, ya udah lanjutkan. Maka orang kayak begini wajib mualah, wajib terus berhenti aja dia batal. Berhenti nih, saya keluar ya kan, masuk air dulu batal. Tapi kalau kita yang normal enggak, ya kan? Misalnya teman-teman wudhu nih, oh iya tadi belum matiin lampu, oh tadi belum matiin air, oh tadi belum matiin kompor. Selama belum kering masih dapat kesunahan kan? Jatuhnya kering ya, udah kita ke dapur, stek matiin, lanjutin wudhu lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita normal. Tapi buat mereka yang normal nggak boleh. Kalau buat perempuan, mohon maaf, hati-hati kalau istihaboh. Istihaboh itu kan tetap mewajibkan sholat. Kalau mens, haid enggak ya. Tapi kalau istihadoh, darah itu kan keluar terus. Itu juga teman-teman yang perempuan masuk dalam kategori sohibut darurah. Yang laki-laki kalau punya istri ya, itu juga termasuk dalam kategori sohibut darurah, ya kan? Baru sebentar keluar, mau sholat keluar. Gimana caranya? Ya udah, lakukan sholat seperti biasa, wudhu seperti biasa. Kenapa? Karena kita dalam keadaan uzur syar'i, dalam keadaan darurat. Maka sholatnya sah, wudhunya juga sah. Jadi wudhunya tadi selama digunakan dengan cara terus menerus mualah, rukun syaratnya dipenuhi, lalu kita sholat walaupun dalam keadaan istihadoh, lagi di dalam sholat keluar darah istihadoh kita, atau pas lagi wudhu basuh kepala gitu ya, wah keluar nih, udah terusin. Kenapa? Karena kita dalam keadaan sohibut darurah, kita dalam keadaan orang yang sedang darurat. Ini pentingnya ngaji. Kadang-kadang orang apa perempuan, wah gue lagi istihadoh udah gak usah sekalian sholat. Ingat beberapa kali saya sampaikan, sholat itu tanggung jawab paling besar. Ya, awalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah alal abdi, dalam riwayat lain awalu ma yuhasabu bil abdi, ya. Satu perkara yang pertama kali dihisab, yang awal kali dihisab kita tuh nanti as-sholat. Sholatnya, hati-hati, boleh saya sampai jangan ngeremehin sholat. Ya, santai gue masih istihadoh. Ya. Nah, istihadoh kan tetap dihukumi wajib, ya kan? Hati-hati buat perempuan. Dulu saya sampaikan juga, misalnya habis kelar wah udah bersih nih, saya biasa tanggal 9 kelar misalnya, atau maju lah tanggal 8. Oh berarti bulan depan tanggal 8 saya kelar. Oh bulan depannya lagi maju, biasa tanggal 7. Itu harus diapalin. Ya, teman-teman yang laki juga gitu. Udah kelar 24 jam nggak keluar, ya udah berarti wajib mandi hadas. Jangan ditunggu-tunggu, tanggung deh ntar sore. Mohon maaf ya, ini penyakitnya perempuan tuh kayak begitu. Ini yang biar laki-laki juga tahu. Penyakitnya perempuan gitu. Itu sampai dulu sama kiai saya, sama guru saya. Penyakitnya perempuan tuh gitu. Nyantai gitu. Ntar lagi sore sekalian. Padahal dia sudah bersih dari pagi. Berarti kan dia wajib sholat zuhur, sholat asar. Lah kalau dia nunggu sore, berarti dia tinggalin sholat zuhur, sholat asar. Mending kalau dikodok. Kalau nggak dikodok, nah itu bahaya ya. Terus wabakia, dan adapun selainnya il wudu'i, bagi wudu, apa sunanun, berbagai kesunahan, ukhra yang lain, maksudnya selain daripada yang tadi disebutin ya, kesunahan-sunahan yang kita pelajarin 10 tadi, itu madkuratun disebutkan ilmu tawalati pada kitab yang luas keterangannya. Kita kalau teman-teman belajar lagi kitab yang lebih tebal, mungkin penjabarannya kalau kata musonef kitab lebih luas, lebih panjang. Nah ini saya praktekin ya. Nah ini bicara kalau kita dalam kondisi darurat. Saya contohin aja. Yang perempuan kelihatan ya. Ini kan tadi saya sampaikan, wudunya kita itu kan terlalu sempurna. Wudunya kita orang Indonesia tuh terlalu sempurna. Jadi kalau nggak becek gitu, kayaknya kurang marem kata orang Jawa gitu. Nah padahal enggak, teman-teman asal udah basah nih, misalnya basuh tangan ya, basuh tangan gitu, nah, dikit aja nih, ya, basuh tangan. Ini kita ini udah sah, kelihatan nih basahnya ya. Cuma kan kita kurang marem. Wow, kan? Ini emang karena kita udah kebiasaan begitu. Sebetulnya segini doang nih basah, kelihatan ya. Nah sini saya basahin sampai sini, kelihatan ya. Ini udah cukup karena udah basah. Ya, kalau secara dapat wudhunya gitu ya. Nah sekarang kita bicara sambil jalan ke sunahnya ya, sambil ingat-ingat yang tadi kita pelajari. Sunahnya
basuh telapak tangan dulu kalau pakai wadah yang begini, ya, pakai wadah yang seperti ini. Ini sunnahnya bahkan afdol karena sebelum kita nyelupin, ingat tadi ya. Nah, jadi boleh dengan cara tangan kita ini diusap dulu karena khawatir tadi saya sampaikan takutnya tangan kita punya sesuatu atau bercampur dengan sesuatu yang bisa merubah kedudukan air. Ya, kalau tangan kita tadi saya contohin misalnya kita kena minyak nih. Ya, kena minyak terus kita pakai model wudunya orang Arab, model wudu Nabi, pakai mangkok. Terus kita masukin tangan kita, ya, maka otomatis ketika tangan kita misalnya ada minyak berubah. Nah itu yang disebut musta'mal masalahnya. Ya kalau tangan kita cuma kotor doang nggak ada masalah, makruh aja. Nggak cuci tangan dulu langsung ngobok gitu ya, makruh aja. Itu yang bahayanya kalau kita langsung. Tapi boleh ya, jangan teman-teman anggap nggak boleh. Jadi ada kata teman-teman punya wadah ya udah tuangin aja ke tangan. Tapi lebih aman memang yang model kayak gini. Ya, jadi mangkoknya dituangnya sedikit aja tadi kayak gitu. Nah, pas kita basahin, saya ulang lagi. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nih teman-teman lihat jatuhnya. Cuma dikit doang. Dikit ya. Ini udah sah. Teman-teman tinggal masukin, selain. Nah itu doanya kasihin. Belakangnya tadi yang laku perempuan udah apa gitu? Masih apa nih doanya nih? Coba Wan. Yang perempuan. Mas Adam udah apa nih? Baca dulu. Allahumma ini as'aluka yumna wal barokah. Nah ini yang disebut tasbih. Ya, jadi diserasain teman-teman yang ini tasbih namanya. Ya. Kalau sholat Jumat makruh tasbih. Teman-teman kalau lagi sholat Jumat mungkin khotib, nah jangan begini. Tasbih itu kebiasaan setan. Makanya kita disuruh wudhu tasbih supaya ngalahin setan. Nah, ntar kalau teman-teman belajar misalnya Marokiul Ubudiyah ya, intisari ibadah tak kapan-kapan lah. Kenapa sih kita wudhunya begini? Kenapa kita wudhunya begitu? Itu penjabaran secara hakikat bukan syariat lagi ya. Nah, jadi diselasain nih, nah ini jadi selipin ya. Jadi dikit aja udah. Ya, kita lakukan misalnya 3 kali. Ini airnya ingat ya cuma segini ya, setengah ya. Ini 200 mili lah ya, kurang lebih kan 500 ya. Ini saya bukan tukang aku asal tapi masa di setengah ya. Ya sini 300 lah kalau setengah ya. Jadi tadi udah 2 ya, kita ambil lagi 3. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Lihat jatuhan airnya tuh, nggak banyak kok. Ini saya jatuhin, kalau nggak jatuhin berarti dapat banyak ya. Basah lah gitu. Kurang lebih gitu ya. Jadi ini tangan diselain sambil baca doanya. Kalau bisa sih apal. Makanya tadi saya sampaikan, kan teman-teman udah bener nih. Dari dulu udah bener. Nah sekarang kan lagi ngilmuin, mengilmukan amaliyah kita. Berarti harus ada plusnya. Jangan udah ilmunya tahu, masih aja begitu. Maksudnya kan gak ada plusnya. Nah plusnya ini doa gitu. Jadi teman-teman kalau bisa juga sambil doa. Apalin? Misalnya gitu ya. Ya satu-satu lah. Seminggu 1, jangan langsung nggak pusing banyak amat gitu. Seminggu 1 aja. Ya itu doanya kurang lebih ada 12 kalau kita total sampai kaki. Ya, maka teman-teman kalau seminggu apal 1 aja, maka kalau 12 4 bulan ya, 3 bulan 4 bulan. Nah, kurang lebih 3 bulan. 3 bulan kita apal. Kalau 4 bulan lah malupanya. Lupanya sebulan ya, lupanya sebulan ya, grogi gitu kan. Udah apalin. Berarti 4 bulan teman-teman apal. Ingat prinsip kita tuh. Saya kasih prinsipnya. Sekali ngapalin kepake seumur hidup. Itu prinsipnya. Prinsip dari saya tuh, moto saya. Ngapalin sekali kepakainya seumur hidup. Teman-teman apal sekali kepakainya seumur hidup sampai mati. Teman-teman sholat belajar sekali, ya ngapalin doa-doa sholat dan sebagainya kepakainya sampai mati. Beda sama belajar sekolah, teman-teman belajar matematika nih. Wih, ekonomi ya kan, 1 miliar ditambah, gitu kan. Utang sekian, entar kerja belum tentu, kerja di pabrik gimana? Kalau kerja di pabrik itu kan ada urusan gitu kan. Nah, itu ya. Nah, jadi doa Allahumma inni as'aluka yumna wal barokah sambil diseringin. Wa a'udzubika minasyumi wal halakah. Jadi setelah tasbih tangan kiri basuh tangan kanan sampai pergelangan, tangan kanan basuh sampai pergelangan, ya untuk mendapatkan keafdolan basuh sampai pergelangan, lalu kemudian kumur ya. Nah, kumur.
Ambil airnya nggak usah banyak-banyak ya. Asal buat kumur-kumur aja. Wah, cuman kan kita lagi-lagi kurang marem kalau kayak gitu. Padahal ini asal udah satu dapat ya, udah kumur-kumur. Baik dimuntahkan atau tidak. Tapi kalau yang afdol dimuntahkan, dilepehkan. Jangan muntah ya, kalau muntah ini gimana? Terus kita ambil lagi, kumur-kumur lagi. Beneran ya? Berarti kan ada kumuran kan? Ambil lagi. Dapat tuh ya, 2. Terus apa ya? Habis kumur-kumur, hidung. Ini saya ambil pisah-pisah dulu ya. Nanti saya kasih tahu cara yang dulu udah kita pelajari. Baru hidung kemudian. Ya, tapi saya nggak biasa yang kayak gini. Saya biasanya langsung. Ini buat hidung lah ya. Kayak tadi ambil sedikit terus diisep. Ini kalau di samping ini air dikit aja. Terus biasa kayak kita buang ingus. Keluarin. Ya, lakukan lagi. Ini kalau dipisah ya. Nanti saya kasih tahu yang cara gabung. Ya tadi lagi, ambil sedikit aja airnya, jangan terlalu banyak ya. Kayak tadi, isep lagi, terus dikeluarin. Ambil, isep, keluarin. Keluarin. Bisa ambil 3 biar ngabisin aja. Ya, ambil airnya. Kalau sebanyak-banyak nih, kalau saya buang nih, tuh, cuma segini doang. Ya, dikit. Jadi kita isep. Ya, ini ceritanya masih ada airnya ya. Ini ceritanya, namanya juga cerita. Isep, keluarin. Nah itu kalau dipisah. Nah kalau yang di Fathul Qorib termasuk di Fathul Mu'in sama ya. Itu kita ambil air, ya kita ambil air, terus sebagian kita kumur-kumur, fuh. Nah ini kan masih ada sisanya air. Nah itu teman-teman isep. Jadi kalau mau afdol, ambil air, terus teman-teman kumur-kumur, fuh. Ini ada sisa ya, ada sisa isep. Baru, ambil lagi kumur-kumur, sisanya isep. Lakukan 3 kali. Paham ya? Nah, terus habis apa tadi? Muka ya. Nah, baru muka. Doanya apa doanya? Allahumma ini a'udzubika min ra'ihin nar wa min su'id dar. Benar? Iya. Kalau kumur-kumur apa ya? Ini ala tilawati kitabika wa kasratin bilang saya hafalan teman-teman baca enak. Lihat harus muka ya. Ingat nggak usah terlalu banyak, asal airnya basahi tangan kita ya. Ini kita basuhin tangan kita, baru ke muka. Ingat, ini kalau mau benar basuhnya nih saya anggap masih banyak airnya ya. Ini kan udah tumpah. Ya, tangan jari telunjuk kita boleh di sini, boleh pakai kelingking, terserah teman-teman biasanya pakai yang mana. Ini kita ambil air, terus kita basuhin, ya. Nah ini bagian ujung-ujung jari kita, usahain sampai sini, ya ambil. Nah ujung jari kita, setelah kesini nih jari kelingking selain lagi. Bagi yang punya jenggot, nah nih tadi ya. Bagi yang punya jenggot selain. Nah, paham? 1 ya. Apa doanya? Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulmatika yauma tusawwidu wujuha a'daika. Selain. Dan ya Allah, bayyid, putihkanlah wajahku binurika dengan cahaya engkau. Binurika yauma tubayyidu, di mana harinya, tubayyidu putihnya, wujuha awliyaika, yaitu wajah-wajah kekasihmu. Wala tusawid, dan jangan engkau hitamkan wajahku. Yauma tusawidu, di mana hari hitamnya, wujuha adaika, wajah-wajah musuhmu. Basuhan pertama niat. Ingat niatnya. Basuhan kedua Allahumma bayyid. Basuhan ketiga wala tusawid. Ya, basuhan pertama niat dulu. Nawaitul wudu'a li rafil adasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Seret 1, baru ambil Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha
auliyaika. Seret. 3 wala tusawid wajhi bi zulmatika yauma tusawidu wujuha a'daika. Seret dapat 3. Ini mah saya baca teman-teman jadinya lama. Kalau dalam hati bakal cepat. Kan nggak mungkin kita bacanya pakai lisan ya kan. Namanya di kamar mandi, apalagi kalau teman-teman lakuin di kamar mandi otomatis makruh ya. Apalagi kalau kamar mandinya ada tempat kita buang hajat, bukan makruh malah haram. Kalau cuma kamar mandi doang makruh, tapi kalau ada tempat buang hajat haram. Wudunya sah, nggak ada masalah. Ya, untuk wudunya nggak ada masalah. Nah makanya otomatis kita dalam hati. Kalau dalam hati lebih cepat, ya kan? Namanya juga dalam hati, ya kan? Orang gendut aja lewat, gendut amat cepat dalam hati. Allah merubah itu cepat kalau dalam hati mah. Ini berhubung saya lafatin jadi agak lama ya. Terus tangan, ya benar ya? Tangan kanan, tangan kiri. Kayak tadi, kalau tangan kanan berarti ambilnya pakai tangan kiri ya. Ambil, nggak usah banyak-banyak, asal aja. Baru basuh. Basuhnya bukan dari sini, tapi dari atas ya. Basuh dari itu. Ini airnya di atas tuh, kelihatan. Ya, basuhnya ke sini, terus baru 1, ya. Ya basuhnya tangan kanan dulu. Jangan kayak anak TK. Jangan kayak kita waktu masih SD. Ini kedua, ya. Turun, terus baru ke sini. Ya, jadi orang seret kayak begitu, ya. Walaupun sah nggak kalau kayak gitu, sah, tapi on gitu. Nah makanya teman-teman udah pintar itu, ya. Yang kita lakukan itu benar. Gua ya, 3. Kalau kita pakai doa nih, saya ambil yang ketiganya pakai doa. Allahumma atini kitabi biyamini, wa hasibani hisaban yasira. Ya, kalau diartiin Allahumma ya Allah, atini berikanlah kepadaku kitabi, kitab catatan amalku, ya, wahasibni dan hisablah aku hisab yasiro dengan hisab yang mudah. Lalu tangan kiri ya, sama kayak tadi ya, basuhin biar airnya netes ke bawah. Allahumma ini a'udzubika, ya Allah saya berlindung kepada engkau, antu tiani dari pembelian kepadaku kitabi, kitab catatan amalku, bishimali dari tangan kiri, aumin atau dari zohri belakang punggungku, ya. Balikin lagi. Ingat, kalau bisa sih, ya. Kalau kemarin kita bahas lebihin di sini. Kalau versi Fathul Mu'in ya, tapi nggak masalah. Yang penting teman-teman kalau bicara minimal berarti sampai ikut ya. 2, nah ini 3. Tadi kalau dalam hati mah cepet. Kiri selesai. Terus basuh kepala. Ya benar ya? Nah, basuh kepala ini pakai versi yang 1 ya, bukan yang pala sama kuping, karena ada juga versi yang pala sama kuping. Ini versi pala 1. Kalau sebagian segini doang, ya, sebagian itu udah sah. Nah kalau kita pakai yang sempurna, ini rambut saya gondrong ini, sengaja buat ngambil perempuan. Bela-belain baru udah gerah ini. Bela-belain. Gak apa-apa sedikit juga, yang penting bagian kepala. Ya. Nah ini, setelah ini balikin, set gitu kan, dapat 1 tuh. Kalau pakai doa, apa doanya baca? Allahumma bertini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azilani tahta zili asyika yauma la yadilla illa dilluka. Ya Allah, gosini, basahin saya birahmatika dengan rahmatmu ya Allah, wa anzil alayya dan berikan kepadaku min barakatika dari keberkahanmu, wa azillani dan berikan naungan padaku yauma la yazilla, di mana nanti tidak ada naungan illa zilluka kecuali naunganmu. Itu yang kemarin kita bahas di tafsir Yasin tuh ya, di antara orang yang bakal dinaungin arsy-nya Allah yaitu alladzina ya'buduna Allah fi syababihim, yaitu anak muda yang dia belajar, dia ngaji, dia ibadah kepada Allah di masa mudanya. Tuh, makanya itu manfaatin. Jadi tadi kita bisa protes kalau kita masuk neraka. Kalau ini tafsir Yasin ada bintang yang benar bisa begini. Kalau saya bakal protes kalau masuk neraka mah punya senjata. Kalau teman-teman juga apa senjatanya?
Ya suruh wudhu nggak bisa, doa wudhu nggak hafal. Neraka itu bisa. Ada tadi pala ya, terus habis pala, kalau salah bilangnya yang namanya lagi nerangin kadang-kadang salah. Habis pala, telinga ya. Ini versi yang satu-satu ya. Nah, versi yang satu-satu. Nah, untuk telinga tadi sama diterangin juga, maka lakukan barengan. Ya, barengan. Jadi ini saya ambil yang kiri aja. Ini tunjuk boleh, tengah boleh, terserah teman-teman. Kalau saya biasa pakai tunjuk. Tunjuk di jempol, putar. Satu, putarnya jangan sampai renggang ya. Jadi ini ngekop. Jadi bagian ini tetap terbasuh. Kalau teman-teman renggang begini, ini renggang ya, kelihatan ya. Ini bisa kuping nih. Ini teman-teman begini, ini renggang nih. Jadi jangan renggang, tekan. Jadi supaya lipatan ini kena. Ya. Emang sih bukan wajib wudhu, itu kan bukan wajib ya, bukan rukun, sunnah. Tapi nanti nggak dapat kesunahan, jadi tekan bagian sini. Nah ini kena nih, putar satu, ya, terus ambil lagi. Ini saya contohnya yang sebelah kiri aja, tetap basuhan makanan ya, ambil dua, ambil lagi, ya, tiga. Ini kalau versi yang satu-satu dan itu yang afdol. Ya, versi yang satu-satu dan itu afdol. Boleh pakai versi yang kedua, ya. Pas basuh kepala, ya, dibalikin. Nah, kan pasti ada sisanya tuh. Nah, maka nggak usah ambil air lagi terus basuh ke kuping. Itu dapat sunnah, tapi tidak dapat afdol. Kalau bicara sunnah, teman-teman dapat sunnah, tapi nggak dapat afdol. Nah, dalam riwayat lain ada juga setelah kuping tengkuk. Nah, ini yang di Fathul Qorib nggak ada, ya. Di Fathul Qorib nggak ada tengkuk. Tapi ntar kalau teman-teman baca kitab-kitab yang lain ada. Kuping tadi udah doa belum? Belum ya? Belum. Apa doanya? Allah waj'alni, ya Allah jadikanlah aku alladzina sebagai golongan orang-orang yastami'una yang suka ngedengerin kaul, ucapan-ucapan, maksudnya yang bagus ya, kalam-kalam ulama, firman Allah, ya, Quran, hadis Nabi dan seterusnya. Fayat tabiuna, lalu kemudian mengikutinya, ahsanahu, akan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi insya Allah ketika kita dengerin orang ngaji, orang belajar, orang ngajarin kita, itu enak aja kuping dan pengen ngamalin. Nah, kita gimana mau ngamalin gitu ya? Kok kuping asal gini-gini ya. Itu ya, jadi kuping. Terus nah tadi kalau misalnya tengkuk, ini tengkuk juga ada dua cara ya, bisa dari kepala terus langsung tengkuk ya, atau dari muka pas basuh muka tadi ya, basuh muka seret, nah ini seret, sisanya langsung ke tengkuk tanpa tangan keluar ya, tanpa tangan begini karena airnya nanti kan terpisah ya. Jadi setelah begini, kalau pakai versi muka, ya, ke sini, ini tangan masih nempel loh, kiri masih nempel, kanan masih nempel, seret, langsung. Ya, kalau versi yang campur muka, kalau versi campur kepala tadi tuh, itu dibalikin, terus kemudian langsung tengkuk. Nah, tengkuk juga ada doanya tuh, Allahumma atik raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Allahumma atik, Allahumma ya Allah, atik, merdekakan aku atau bebaskan aku, ya, raqabati dari raqab, ya, maksudnya belenggu atau rantai juga boleh, simpul boleh, minanar dari api neraka, wa a'udzubika, dan juga aku berlindung kepada engkau, minas salasil, dari salasil, silsilah itu rantai, ya, minas salasili wal aghlal, dan juga dari aghlal itu belenggu. Dulu saya ngasih tahu ya, kalau zaman dulu kan apa borgolnya, kalau kita kan sekarang borgolnya pakai besi. Kalau zaman dulu tuh borgolnya tuh papan, kalau teman-teman lihat film kerajaan, papan dimasukin kepala, terus tangannya dimasukin. Nah itu namanya aghlal. Orang yang masuk neraka itu borgolnya begitu, bukan begini teman-teman. Kalau di film kartun kan begini, teriak dari ampun, kagak ya. Tapi aghlal itu ya satu balok, kalau bahasa kita, dimasukin kepala, tangan kita dimasukin di situ, naudzubillah. Nah, ketika kita
doain itu kita minta pada Allah supaya leher kita juga selamat gitu. Nah baru kemudian terakhir basuh kaki ya. Basuh kaki, ingat kalau ini kita bicara yang sunnahnya ya, sunnah supaya afdol, teman-teman basuh ya, tangannya dibasuh dulu nggak apa-apa, baru kemudian kaki ya. Kalau mau pakai yang dapat afdol, ini kalau bicara dapat sahnya doang, sah asal udah sampai sini ya, bicara sahnya doang. Ini satu ya, ini sambil teman-teman hitungin kalau saya kurang. Nah kalau bicara pengen dapat kesunahan, pengen dapat afdol, maka bukan cuma begini doang, tapi selain. Nah enaknya nanti di Arab, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu tempat duduk ada tempat duduknya teman-teman. Jadi duduk ini keren ya. Kalau kita kan berdiri di Indonesia ya, tapi di masjid-masjid gede juga ada ya, model kayak gitu ya. Nah ada di Masjidil Haram tuh gitu. Jadi tempat duduknya teman-teman bisa duduk pendek, nggak kayak gini kan tinggi ya, ini lebih pendek lagi. Lebih pendek terus kerannya di atas. Nah itu teman-teman bisa lakuin itu ya. Ambil, atau teman-teman kalau di rumah pengen model wudhu kayak gini ya harus, bahasa kita harus modal, siapin bambu kecil terus taruh apa sih kalau zaman dulu tuh tempayan ya, tempayan kecil taruh khusus buat wudhu. Teman-teman bisa lakuin itu. Tapi kalau di rumah mungkin kena tinggi ya, kalau saya sengaja karena saya pendekin gitu, modal maksudnya gitu ya. Nah ini tangan jadi telunjuk ya, jadi telunjuk kiri masukin ke kaki kanan. Nah ini tadi selain sambil doa, apa ya doanya? Allahumma sabbit qadami. Dalam teks lain qadamaya sama aja, yaknya yang mutakalim ya. Allahumma sabbit qadami, ntar teman-teman nemuin kitab lain kok tulisannya qadamaya sama aja. Allahumma sabbit qadamaya atau Allahumma sabbit qadami ala sirat yaumat tazilul aqdamul munafiqina finnar. Benar ya? Nah, jadi ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya supaya kaki ini tetap di sirat, jembatan ya. Terserah orang mau namain sirat mustaqim kayak sirat apa, pokoknya supaya kaki kita ini tetap di atas jembatan ketika menuju titian kita antara surga dan neraka. Yang mana pada hari tersebut banyak orang-orang munafik yang terjatuh ke dalam neraka. Terus kaki kiri ya, sama kayak tadi, ini satu nih, basuh sampai mata kaki ya, bagian mata kaki satu ya. Kalau tadi sama, berarti kalau tadi kaki kiri, kaki kanan ya, kalau kaki kanan disela-selain pakai tangan kiri, maka kaki kiri diselain pakai tangan kanan ya. Ini satu tadi udah saya basuh secara cepat. Ini yang sekarang yang kedua, basuh lagi. Ini ya, basuh, masukin, selipin. Setelah teman-teman basuh ini sama sama yang kanan, dilap lagi terus dibalikin. Jadi basuh dari sini dulu ya untuk dapat wajibnya, lalu kemudian ke bawah, baru sela-selain ya, sela-selain. Habis sela-selain, basuhnya dibalik dari bawah terus ke atas. Paham? Kedua ya, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika ayyazila qadami. Boleh, qadamaya boleh. Ya Allah, aku berlindung kepada, sama itu mah kebalikan doa yang pertama tuh. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya. Allahumma inni a'udzubika ayyazila qadami ala sirat yauma tazil aqdamu munafiqina finnar ya. Sama kayak tadi, terus dibasuh lagi ini, diselip-selipin ya jari jemari kita, terus dibalik, selesai. Baru doa minimal, itu kan panjang doanya. Nah ini saya kasih teman-teman tandain aja sendiri. Minimal doa yang teman-teman baca tuh pertama syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Minimal langsung Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah ada tambahan lagi, Rabbana atmim lana nurona. Ada nggak di situ? Nggak ada ya. Yang Allahumma ja'alna sobun syakuran itu terserah teman-teman mau baca, silakan, enggak pun nggak apa-apa ya. Jadi yang minimal syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Minimal itu. Kalau mau ditambahin lagi, wah gue udah hafal nih, gue nambah lagi deh, tambahin
Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Tambahin lagi baru waj'alni min ibadikas sholihin ya. Kalau mau ditambahin lagi Rabbana atmim lana nurana. Yang Allahumma ja'alni saburun syakurin itu belakangan apalinnya maksudnya. Kalau bisa sih apal semua. Paham? Jadi ini udah saya terangin ya. Nah, itu airnya masih sisa nggak tuh? Ya coba. Sisa nggak? Nah, berarti kita buang-buang air nggak selama ini? Ini dari segi ini kan tadi ya, ya nggak? Ini kan cuma terpakai setengah. Bayangin tuh. Ya kan? Berarti kita emang boros gitu. Biasa gitu gimana lagi ya? Tapi kita harus tetap akui kalau itu boros. Enggak itu mau apa gitu kan? Nggak boleh juga ya, tetap itu ada satu yang boros dan kita harus nyoba. Nah sisanya ini kalau kita patumuin sunnah diminum. Ini air mata kali ini. Kalau teman-teman pakai wadah atau pakai apa, sunnah diminum. Gitu ya. Kita bermanfaat Al-Fatihah. Alhamdulillah.